Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Chu Feng dalam novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5550 disiapkan untuk Chu Feng. Di plakat, yang tertulis adalah tentang Xiao Yuer. Xianhai Yuer sekarang membutuhkan penyihir arai untuk membantunya mempertahankan armor pelindungnya. Setiap kota memiliki kuota, dan kuota ini perlu menonjol dari penilaian. Penilaian ini untuk membuka kunci formasi. Mereka yang membuka formasi paling banyak akan mendapatkan kesempatan ini untuk pergi ke kota utama Xinghai untuk memelihara baju besi untuk Xianhai Yuer. Pekerjaan ini adalah impian semua master formasi. Bagaimanapun, Xianhai Yuer sekarang berjuang untuk bintang laut. Jika dia bisa sukses di masa depan, semua orang yang telah berpartisipasi akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Saat ini penilaian sudah dimulai, dan ada total 3 istana penilaian kecil yang melakukan penilaian pada waktu yang bersamaan. Chu Feng memilih istana penilaian dengan jumlah orang paling sedikit dan membentuk antrian. Aku tidak bisa menahan kegembiraan di hatiku, kesempatan ini hanya disiapkan untuknya. Tapi ketika Chu Feng hendak tiba, suara sarkastik datang ke Chu Feng. Hei, bukankah ini master formasi tingkat menengah Wu Eri? Apakah kamu akan mencobanya juga? Chu Feng tahu itu adalah pria dengan alis putih bahkan tanpa melihatnya. Dia baru saja keluar dari ruang ujian dan kebetulan melihat Chu Feng, mungkin nilainya tidak memuaskan, dan dia memiliki ekspresi tertekan. Tapi setelah melihat Chu Feng, dia ingin meremehkan Chu Feng dan menemukan keseimbangan. Chu Feng mengabaikannya, bahkan tidak meliriknya, dan mengabaikannya. Ini membuatnya semakin kesal, jadi dia melirik seorang pengikut di belakangnya. Petugas juga mengerti apa artinya, dan segera berteriak ke Chu Feng. Tuan 521, ada apa dengan wajah rombonganmu? Apakah seseorang memukulmu? Seperti kata pepatah, mengalahkan anjing tergantung pada pemiliknya. Tampaknya karaktermu tidak terlalu baik, Tuan. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng akhirnya mengalihkan pandangannya ke sana. Kamu memukulnya? Tanya Chu Feng. Ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya, petugas itu juga sedikit panik, karena dia merasakan perasaan dingin dari tatapan Chu Feng. Jadi dia tanpa sadar melirik pria alis putih itu, dan pria alis putih itu memberinya pandangan dukungan, dan dia meledak dengan percaya diri. Aku melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Pengikut itu mencubit pinggangnya dan bertanya, postur itu adalah penjahat yang kuat. Dan dialog semacam ini telah menarik perhatian banyak orang yang hadir, dan semua orang menyaksikannya dengan hidup. Pada saat yang sama, saya juga mengerti bahwa jika seorang pengikut berani memprovokasi master formasi, itu berarti tuannya mendukungnya. Dan semua orang juga bisa melihat bahwa Chu Feng jauh lebih lemah daripada pria alis putih, dan mereka semua merasa bahwa Chu Feng akan merasa malu. Jika Chu Feng bergerak, pria alis putih itu pasti akan membela para pengikutnya, dan itu akan menjadi sial bagi Chu Feng. Akan lebih memalukan jika Chu Feng tidak bergerak dan diprovokasi oleh pengikut yang paling rendah. Semua orang juga ingin melihat bagaimana Chu Feng akan memilih. Desir. Tapi saat berikutnya, Chu Feng tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan rombongan. Semuanya terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, pukulan Chu Feng sudah menembus tubuh rombongan itu. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk rombongan Chu Feng sendiri, San Jiujiu. Meskipun San Jiujiu terluka, itu hanya luka yang dangkal, tapi pukulan Chu Feng hampir menghancurkan pengikut itu. Kamu berani menyentuh pengikutku? Pria alis putih itu memandang Chu Feng dengan marah. Meskipun dia telah membuat persiapan untuk membela para pengikutnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan begitu kejam. Tapi tiba-tiba,
Pria alis putih itu membeku. Chu Feng menatapnya, mata yang sangat dingin membuatnya merasa menyeramkan. Kamu menyuruhnya? Chu Feng bertanya dengan dingin. Sebelum pria alis putih itu bisa menjawab, Chu Feng meninju. Ada jeritan lagi, dan semua orang tercengang. Pria alis putih itu sudah berakhir dengan nasib yang sama dengan pengikut itu. Chu Feng juga menghancurkan tubuhnya dengan pukulan, dan tempat di mana dia dikalahkan persis di mana jalur kehidupan formasinya berada. Pukulan ini tidak akan membunuhnya, tetapi akan menghancurkan hidupnya. Pria beralis putih itu menatap darah kehidupannya yang hancur, karena dia tahu dia hancur. Tapi harga yang begitu tragis sangat tak tertahankan baginya sehingga dia tertegun. Kamu dan aku tidak punya keluhan atau permusuhan, tetapi kamu bersikeras mencari masalah. Ini kamu yang memintanya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia berjalan ke San Jiujiu, dan saat berikutnya dia bersama San Jiujiu, mereka masuk ke istana ujian bersama. Dia adalah jubah naga putih, tapi sebenarnya dia adalah jubah naga putih. Setelah Chu Feng menghilang, orang-orang menyadarinya. Melihat alis putih dan pengikut mereka yang jatuh ke tanah satu demi satu, yang lain hanya mengagumi kekejaman Chu Feng. Namun, mereka yang berada di aula formasi bersama Chu Feng dan yang telah mempermalukan Chu Feng sangat ketakutan. Mereka sangat takut, dan mereka juga menderita karena balas dendam Chu Feng. Memasuki istana, Chu Feng menemukan bahwa total ada 39 formasi. Itu semua adalah formasi yang tidak membatasi kekuatan formasi, tetapi murni menguji cara untuk memecahkannya. Ini adalah formasi yang relatif adil, tetapi tidak adil di permukaan, itu tidak membatasi kekuatan formasi, tetapi pada kenyataannya, Master Roh dengan keterampilan formasi yang lebih tinggi, metode untuk memecahkan formasi yang dipahami secara alami lebih kuat. Tapi Chu Feng berbeda, dia adalah Kaisar Agung Jeling dan penerus Master Qin Jiu. Terlebih lagi, di depan formasi percobaan, Chu Feng juga menguasai beberapa keterampilan unik di sini dari kekuatan jauh di dalam tanah. Untuk menguraikan formasi di luar, mungkin kita hanya bisa mengandalkan cara guru Qin Jiu. Tapi menghancurkan formasi di sini, Chu Feng hampir tak terbendung. Dan di istana ini juga ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki sikap yang luar biasa, tidak sederhana pada pandangan pertama. Apalagi dia bukan dari sini, dia seharusnya dari kota utama Xinghai. Tuanku, kamu. Suara San Jiujiu tiba-tiba terdengar, dan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Dia ketakutan. Tidak apa-apa untuk membuat keributan kecil, tapi perilaku Chu Feng barusan sama saja dengan menghapus pasangan tuan dan pelayan, dan dia akan dihukum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chu Feng tersenyum tipis padanya, dan segera menatap lelaki tua itu. Tuanku, bisakah aku mulai? Tanya Chu Feng. Pria tua itu sedikit mengangguk. Segera Chu Feng mulai mematahkan formasi. Dan dengan langkah Chu Feng, lelaki tua itu tidak bisa lagi tenang. San Jiujiu semakin membuka mulutnya karena terkejut. Kecepatan di mana Chu Feng menerobos formasi sangat mengejutkan. Ada 39 formasi, tetapi dalam sekejap mata, Chu Feng telah menyelesaikan 36 formasi. Ketika Chu Feng berhenti, dia menemukan bahwa lelaki tua yang sedang duduk itu sudah berdiri dan menatapnya dengan mata terkejut. Kamu benar-benar menembus 36 formasi. Kata lelaki tua itu, nadanya penuh keterkejutan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chu Feng benar-benar bisa menguraikan ke-39 formasi. Tapi Chu Feng menemukan bahwa kesulitan dari 3 formasi terakhir jauh dari sebanding dengan yang sebelumnya. Jika semuanya retak, mereka mungkin benar-benar menakuti mereka, dan kemudian mereka tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan.
Bagaimanapun, dalam pandangan Chu Feng, 36 formasi sudah merupakan ketinggian yang sulit dijangkau orang lain, dan 36 formasi sudah tepat. Kekuatan bawahanku terbatas, jadi aku hanya bisa berhenti di sini, kata Chu Feng. Hanya di sini? Apakah ini manusia? Mendengar ini, mulut lelaki tua itu berkedut, merasa bahwa Chu Feng pamer, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah lelaki tua itu mengatur suasana hatinya, dia berkata, 521, kan? Kamu keluar dan tunggu dulu. Jangan pergi terlalu jauh, itu di depan pintu. Tapi begitu Chu Feng keluar, banyak tetua dan master formasi segera mengepung Chu Feng. Itu dialah yang melukai kedua orang itu dengan parah. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Chu Feng dengan kejam, dan Chu Feng mengenali orang ini sebagai seseorang dari aula formasi. Dan orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Bai Mei. Setiap kali Bai Mei mempermalukan Chu Feng sebelumnya, dia akan ikut dengannya. Kamu sangat berani. Menyembunyikan kultivasimu dan melukai rekan-rekanmu dengan parah, apa niatmu? Para tetua itu juga memiliki wajah yang tidak baik, dan mereka sepertinya ingin menangkap Chu Feng dan menyiksa mereka dengan kejam. Tapi tiba-tiba, suara tenang tapi sangat kuat datang dari istana pemeriksaan. Terobosan 36 formasi ini adalah 521 yang teratas dari penilaian saat ini. Hanya kalimat sederhana ini membuat para tetua yang akan menangkap Chu Feng membeku di tempat dengan tangan terulur. Dan tangan yang telah menyentuh Chu Feng buru-buru menjauh, tidak berani menyentuh Chu Feng lagi. Dan mata semua orang yang hadir juga tertuju pada Chu Feng. 36 formasi? Bukankah itu berarti dia hampir menjadi yang terpilih? Siapa yang berani menyentuh orang yang dipilih oleh kota utama Xinghai? Ketakutan muncul dari sudut mulut mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.